Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, siswa MTS Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Hari ini kita belajar materi prakarya. Kita mulai dari bab yang pertama, yaitu budidaya ikan hias. Adik-adik lihat dalam tabel materi budidaya ikan hias, nanti akan kita pelajari tentang komoditas ikannya dan juga tentang teknik budidaya ikannya. Komoditas ikan akan kita pelajari tentang jenis-jenis ikan dan juga jenis tempat yang digunakan untuk budidaya. Sedangkan untuk teknik budidaya ikan nanti kita pelajari tentang persiapan tempat budidaya ikan hias dan teknik pemeliharaan ikan hias. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui tentang keragaman jenis dan keragaman tempat budidaya ikan hias. Yang kedua, adik-adik dapat memelihara ikan hias sebagai ungkapan rasa bangga bagian dari negara Indonesia dan wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah agar peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ikan hias dan sarana produksi serta teknik yang digunakan dalam budidaya ikan hias. Terutama bisa mengetahui, mengidentifikasi yang telah digunakan di lingkungan masing-masing sebagai wujud rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungan. Adik-adik, kita masuk ke materi yang utama dari komoditas ikan hias. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis makhluk hidup. Tentu saja termasuk jenis ikan hias yang sangat banyak. Saat ini di dunia tidak kurang dari 1.100 jenis ikan hias air tawar telah diperdagangkan secara global. Dari jumlah itu ada 400 jenis yang berasal dari Indonesia. Tetapi hanya 90 jenis yang telah dibudidayakan secara luas oleh masyarakat. Salah satu kelebihan dari ikan hias air tawar terutama adalah mudah untuk dibudidayakan. Banyak jenis ikan hias air tawar dapat dibudidayakan dengan teknologi dan fasilitas yang sangat sederhana, sehingga dapat diusahakan di rumah atau dalam skala rumah tangga. Ikan hias itu sendiri merupakan jenis ikan yang dipandang memiliki suatu keindahan atau eksotis untuk dinikmati sebagai sebuah hiburan atau untuk memperindah tampilan. Adik-adik bisa lihat di gambar, itu adalah beberapa jenis ikan hias air tawar yang telah menjadi primadona di pasar. Adik-adik bisa lihat di situ ada ikan cupang, ikan koi, ikan arwana, ikan gupi, ikan mas koki, dan juga ikan lohan. Tentu saja masih banyak jenis ikan air tawar lainnya yang telah dikenal dalam dunia pasar. Sedangkan untuk jenis ikan hias dari laut, adik-adik bisa melihat contohnya. Di situ ada jenis blue tang, kemudian ikan badut, angelfish, butterfly, yellow tang, blue devil, dan macam-macam ikan jenis air laut lainnya, terutama adalah yang berasal dari daerah terumbu karang.
Wadah budidaya adalah merupakan tempat untuk memelihara ikan. Wadah atau tempat budidaya ikan hias dapat terbuat dari apa saja dan dapat dibuat di mana saja. Adik-adik bisa memperhatikan lingkungan sekitar bahwa banyak masyarakat yang juga telah berkreasi untuk membuat tempat budidaya ikan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan adik-adik dalam menentukan pemilihan wadah atau tempat budidaya yang tepat. Di antaranya adalah faktor yang pertama, wadah budidaya harus dapat menampung air. Tentu saja jangan sampai bocor. Faktor yang kedua, air yang ada mudah untuk keluar dan juga untuk masuk. Artinya sirkulasi airnya mudah atau bisa diatur. Faktor yang ketiga, tentu saja wadah budidaya atau tempat budidaya itu nyaman bagi ikan yang dipelihara, sehingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut ini adalah contoh-contoh tempat pemeliharaan ikan yang kita kenal sehari-hari. Ada kolam yang terbuat dari semen, ada yang terbuat dari bak, akuarium dari kaca, kemudian ada yang dari kolam plastik, ada yang terbuat dari fiber, atau ada juga yang langsung menggunakan tanah, kolam tanah. Adik-adik juga bisa melihat di beberapa tempat ada yang menggunakan toples yang terbuat dari kaca. Ya, itu adalah kreasi dari masing-masing orang yang melakukan budidaya. Pada budidaya ikan hias, yang perlu diperhatikan terutama adalah sarana produksi. Sarana produksi terdiri dari dua macam, yaitu bahan dan alat. Bahan itu merupakan bagian dari pemeliharaan yang habis pakai atau sekali di dalam proses budidaya. Yang termasuk dari bahan budidaya ikan hias adalah benih ikan. Nah, di sini adik-adik bisa memilih nantinya benih ikan apa yang kiranya adik-adik bisa budidayakan dengan baik. Tidak perlu yang mahal-mahal, cukup mencari jenis ikan hias yang indah dipandang. Bahan yang kedua adalah air. Gunakan air yang bagus. Tentu saja airnya usahakan jernih dan memiliki kualitas yang baik. Yang ketiga, pakan. Adik-adik bisa memilih pakan, baik itu nanti ada pakan yang alami maupun pakan yang buatan. Untuk alat produksi, adik-adik bisa melihat salah satunya adalah yang pertama, tempat untuk memelihara atau kolamnya. Kemudian yang kedua, seser untuk memilih atau mengambil. Kemudian ada aerator. Aerator itu adalah alat untuk memasukkan oksigen ke dalam air. Kemudian kalau sudah ada bahan dan alat, tinggal kita itu melakukan budidaya ikan. Cara atau teknik yang baik. Baik, adik-adik, kita lihat dari yang pertama, bahan budidaya ikan hias. Yang pertama adalah benih. Benih itu adalah anakan ikan yang sudah menetas. Tentu saja memiliki ukuran yang berbeda-beda. Benih ini nanti akan digunakan untuk kegiatan usaha budidaya pada fase berikutnya. Kalau adik-adik ingin membeli benih, maka usahakan yang sudah berumur lebih dari 7 hari. Dan pilihlah benih yang sehat, yang memiliki kemampuan berenang dengan gesit dan lincah.
Kemudian bahan yang kedua adalah air. Tadi adik-adik sudah tahu bahwa airnya paling tidak harus jernih dan memenuhi kriteria kualitas yang baik. Untuk apa? Nah, di sini adik-adik lihat, air yang baik itu nanti akan bisa menumbuhkan pakan alami. Secara umum, untuk kualitas air yang baik dapat diukur melalui nilai pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Air yang kualitasnya baik itu memiliki kisaran pH antara 6 sampai dengan 8. Dan suhunya 25 sampai 32 derajat Celcius. Untuk ikan di air tawar, itu salinitasnya adalah 0 sampai dengan 5 ppt. Salinitas itu adalah kadar kandungan garam di dalam air. Untuk ikan dari jenis air payo, itu cukup baik dibudidayakan pada air yang mengandung kadar garam 6 sampai dengan 29 ppt. Sedangkan untuk jenis ikan laut adalah 30 sampai dengan 35 ppt. ppt itu adalah singkatan dari part per thousand, 1/1000. Sedangkan kecerahan itu adalah jumlah cahaya matahari yang dapat menembus ke badan air. Semakin banyak cahaya matahari yang masuk, semakin baik, sehingga nanti bisa menumbuhkan pakan alami dengan baik. Bahan yang ketiga adalah pakan. Pakan merupakan sumber energi dan nutrisi untuk pertumbuhan ikan. Dengan pemberian nutrisi atau pakan yang baik, maka ikan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kadarnya. Pakan ikan nanti akan dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah organisme yang berasal dari alam. Pakan alami ini sangat baik digunakan pada benih ikan. Pakan alami di alam biasanya berupa plankton. Plankton itu adalah organisme yang hidup melayang-layang dalam perairan. Plankton ada yang bersifat nabati, disebut dengan istilah fitoplankton. Dan ada plankton yang bersifat hewani, disebut dengan istilah zooplankton. Fitoplankton yang sudah dibudidayakan oleh masyarakat adalah dari jenis Euglena dan Tetraselmis. Sedangkan zooplankton juga sudah ada masyarakat yang melakukan budidaya untuk pakan alami. Contohnya adalah dari zooplankton jenis Moina, Rotifera, dan Dapnia atau kutu air. Pakan buatan. Pakan buatan ini adalah pakan yang diolah dengan formulasi khusus tertentu sesuai dengan kebutuhan setiap jenis ikan. Pakan buatan berbentuk pelet, pasta maupun lembaran. Tentu saja dibuat berdasarkan kebutuhan dari ikan. Nah, adik-adik, untuk alat budidaya, peralatan utama adik-adik bisa melihat di sini ada kolam, kemudian ada serokan atau seser, ada alat sortir, ada timbangan, ada penggaris untuk mengukur ikan yang dipelihara, dan tentu saja masih ada alat-alat lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Peralatan lainnya yang kedua adalah aerasi. Aerasi merupakan alat untuk memberikan oksigen atau menambah oksigen ke dalam air. Aerasi yang baik adalah aerasi yang bisa diatur, bisa menggunakan keran aerasi atau dengan menambahkan batu pada ujungnya, sehingga oksigen yang masuk ke air tidak terlalu banyak. Nah,
Bagaimana adik-adik? Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, silakan adik-adik untuk bisa menyiapkan kegiatan budidaya ikan hias di rumah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh adik-adik adalah yang pertama, tentukan dulu jenis ikan hias yang akan dipelihara. Yang kedua, siapkan tempat budidaya yang cocok. Cocok untuk ikan, cocok untuk biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, siapkan peralatan budidaya secukupnya. Yang keempat, jangan lupa adik-adik buatlah laporan kerja dalam buku atau di kertas. Untuk format laporan adik-adik, di sini ada contohnya. Adik-adik bisa nanti membuat laporan. Yang pertama perlu dilakukan adalah membuat judulnya dulu. Contohnya di sini adalah budidaya ikan hias, bla 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 bla. Nah, titik-titik ini diisi dengan ikan hias yang dibudidaya oleh adik-adik. Misalkan budidaya ikan hias arwana. Kemudian yang kedua, di bawah judul ada alat dan bahan yang digunakan. Nah, adik-adik di sini diperinci alat yang digunakan apa saja, kemudian bahan yang digunakan juga disebutkan secara lengkap. Kemudian yang ketiga, di bawahnya lagi adalah prosedur atau cara kerja. Di sini adik-adik untuk menuliskan cara budidaya ikan hias yang telah dilakukan oleh adik-adik. Jangan lupa ya adik-adik, jenis ikan, tempat pemeliharaan, dan pakan yang digunakan disebutkan di dalam laporan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ingat, pembelajaran ini dapat terlaksana atas dukungan atau support dari MTS Ma'arif NU 1 Kemeranjen dan Ruang Baca Kita, channel YouTube tentang pengetahuan dan hiburan sekitar kita.